Dan total aku ada 6 kali makan dalam sehari. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Di sini aku mau update lagi seputaran tentang diet yang aku jalanin. Dan ini tuh benar-benar pengalaman pribadi aku. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu buat kalian semua pola makan seperti apa yang aku terapkan dalam proses penjalanan diet. Karena mungkin dari kalian ada yang belum mengerti gitu kan, atau bahkan ada yang masih bingung gimana cara ngelakuin pola makannya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku minta buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku minta banget dukungan kalian semua dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan juga aktifin loncengnya, karena next bakalan banyak banget seputar diet pribadi aku yang udah aku rasain sendiri dan aku bakalan share buat kalian semua. Jadi apa salahnya kalau misalkan kalian subscribe dan nyalain loncengnya, karena ini tuh nggak bayar sama sekali, gratis gitu kan, nggak dipungut biaya apapun. Jadi subscribe. Oke, pasti banyak ya dari kalian yang masih bingung nih cara nentuin pola makan ketika kalian ingin melakukan proses diet. Ada yang mungkin berpendapat kalau misalkan pola makan atau bahkan jam makan tuh nggak terlalu berpengaruh dalam proses diet kalian. Itu tuh salah besar. Sebenarnya yang paling utama itu adalah jam makan yang sangat berpengaruh dalam proses diet kalian, teman-teman. Oke teman-teman, jadi saat aku melakukan proses diet, aku tuh 6 kali makan dan beneran harus berturut-turut gitu kan, setiap harinya tuh 6 kali makan. Tetapi di 6 kali makan ini tuh aku nggak makan nasi semua, dalam artian nggak full terus-terusan makan nasi gitu kan 6 kali dalam sehari, enggak. Tapi itu kayak dibagi-bagi dari sarapan, cemilan, makan siang, makan malam, kayak gitu. Itu dibagi-bagi dan total aku ada 6 kali makan dalam sehari. Nah, untuk jamnya sendiri, biasanya sarapan pukul 8 pagi. Itu sarapan sendiri aku biasanya pakai roti gandum 1 lembar ditambah putih telur. Dan kalau misalkan nggak ada roti gandum atau bahkan kalian males gitu kan, kalian bisa ganti dengan kayak buah-buahan, buah apa aja itu, kayak pisang, terus juga pisang sama telur rebus, atau bahkan putih telurnya doang gitu kan. Itu bisa 1 atau 2 butir, itu yang aku lakuin. Nah, terus untuk makanan kedua, ini aku jam 10 pagi. Biasanya jam 10 ini aku tuh ngemil. Jadi nggak kayak nasi gitu, ngemil aja teman-teman, antara buah, sayur, atau bahkan kayak snack-snack untuk diet gitu kan. Ada sari gandum, terus juga fit bar. Ya pokoknya snack-snack untuk diet yang lebih rendah kalori kayak gitu. Misalkan aku cemilannya buah dan sayur, kayak buah pir, atau bahkan sayurnya kayak labu siam kayak gitu yang dikukus, itu bisa banget, bagus banget. Dan terus untuk makan siang, jam 12 siang, aku biasanya pakai nasi 5 sendok. Itu untuk pertama kali program diet, 5 sendok tapi masih yang melentung gitu, 5 sendok, dan itu kalau di gram bisa sampai 150 gram lebih. Itu yang pertama kali aku porsiin untuk nasinya. Untuk lauk pauknya, serat kayak sayuran gitu, itu hampir 200 gram dan beneran banyak banget. Untuk protein atau bahkan untuk lauknya kayak gitu, aku kasih kayak 100 gram protein seperti tahu, tempe, atau bahkan dada ayam kayak gitu kan. Nah, terus untuk cemilan selanjutnya, biasanya aku jam 2 siang itu kayak buah atau sayur. Kalau misalkan di cemilan jam 10 tadi, di cemilan paginya tuh aku udah makan kayak snack rendah kalori, itu jam 2-nya aku nggak makan itu lagi teman-teman. Jadi kalau untuk snack yang rendah kalori, aku biasanya makan 1 kali cemilan aja, dan untuk yang siangnya itu aku ganti sama buah atau sayur. Untuk makan malamnya sendiri, aku ambil jam 4 atau paling telat banget itu jam 5 sore teman-teman. Dan aku emang nggak biasa nerapin makan di waktu malam lagi. Karena apa? Karena aku pola tidurnya tuh kan jam 8 tuh udah bener-bener tidur gitu kan. Jadi aku ambil jam 4 atau paling telat jam 5 sore. Karena paling baik makan malam itu 3 jam sebelum tidur. Nah sedangkan aku jam 8 dan paling telat itu jam 9 udah tidur. Jadi nggak baik juga kalau misalkan aku ambil jam 7 malam, makan malam, terus jam 8 aku tidur. Itu tuh justru sebaliknya nggak bakalan bikin diet kamu tuh berhasil, karena baru 1 jam makan malam langsung tidur, dan itu tuh masih dalam proses pencernaan kayak gitu teman-teman. Tapi ini balik lagi buat kalian semua yang mungkin jam waktu tidurnya tuh di atas jam 10 malam, atau bahkan ya di atas jam 9 malam gitu kan, kalian boleh atur-atur aja. Pokoknya 3 jam sebelum waktu tidur kalian udah berhenti makan berat, dalam artian kayak makan nasi, makan karbohidrat yang berlebih kayak gitu teman-teman. Nah terus untuk makanan yang keenam, yaitu aku bisa dibilang itu tuh kayak cemilan lagi gitu kan. Wajib banget buah dan sayur sebelum tidur. Jadi antara jam 7 atau jam 8 malam itu aku makan buah dan sayur. Kalau misalkan nggak ada buah dan sayur, aku ganti dengan
putih telur, jadi nggak pakai yang kuningnya, putih telurnya aja, bisa 1 atau 2 butir. Itu terserah kalian mau pilih pakai buah atau sayur, pakai kuning telur ataupun protein yang lainnya, itu terserah. Tapi paling bagus emang mau tidur tuh konsumsi protein, jadi supaya pembakaran lemak di malam harinya tuh berjalan dengan lancar, teman-teman. Oke, nah jadi itu pola makan yang aku terapkan selama aku ngejalanin diet selama beberapa bulan ini. Dan alhamdulillah ini udah benar-benar berhasil gitu kan. Kalian bisa sesuaikan dengan jam makan kalian. Dan buat kalian yang sering lupa atau bahkan takutnya tuh telat gitu kan, kalian boleh set alarm di handphone kalian. Karena jujur pertama kali aku ngelakuin diet kayak gini, aku juga set alarm di handphone aku. Jadi bakalan ada pemberitahuan kan otomatis untuk sarapan, untuk cemilan, makan siang, makan malam kayak gitu, dan itu bakalan tepat waktu. Nah, terus juga buat kalian yang mau ikutin cara aku, itu bisa banget disesuaikan dengan kenyamanan kalian. Kalau misalkan kalian emang sukanya makan malam di jam 7 malam, itu boleh banget. Karena ya seperti yang udah aku sebutkan tadi, aku tuh jam 8 atau paling telat jam 9 malam udah tidur. Jadi aku ambilnya jam 4 atau jam 5 sore udah makan malam. Jadi aku anggap itu udah makan malam, dan dari jam 5 sampai jam 7 itu aku udah berhenti makan apapun, kecuali nanti aku makan buah, sayur, atau protein. Nah, terus pertanyaannya mungkin buat kalian yang Kak, itu gimana ya kalau misalkan kita udah makan siang terus nunggu waktu ngemil sampai jam 2 itu kan kerasa lapar kayak gitu kan. Nah, tipsnya aku emang suka ngerasain lapar sebelum waktunya ngemil, atau bahkan kalau ditunggu-tunggu itu kayak lama banget gitu kan. Jadi tipsnya aku selalu ganjal dengan air putih. Jadi setiap kali aku ngerasa lapar sebelum waktunya nyemil atau bahkan sebelum waktunya makan, aku selalu minum air putih. Dan tipsnya supaya kalian lebih kenyang tahan lama itu, sebelum makanan berat kayak makan siang sama makan malam, 30 menit sebelumnya kalian minum air putih 500 ml. Itu tuh bener-bener kayak bakalan ngebantu banget sih kenyang lebih lama, dan bener-bener kayak makan sedikit aja udah kenyang kayak gitu, teman-teman. Terus juga aku ingetin untuk tidak melewatkan sarapan. Karena apa? Itu tuh bener-bener yang terpenting banget. Karena kalau menurut aku pribadi, teman-teman, sarapan itu bisa minimalisir rasa lapar kita waktu siang hari gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngelewatin sarapan, otomatis kan nanti kalau misalkan cemilan atau bahkan ke makan siangnya nanti bakalan kayak yang rasa lapar banget, terus porsinya bakalan ditambahin. Nah, itu sarapan buat aku fungsinya bener-bener penting banget karena bisa minimalisir rasa lapar di siang hari. Oke, teman-teman semua, nah itu tadi pola makan yang aku terapkan di beberapa program diet aku yang selama ini aku jalanin, yang beberapa bulan ini aku jalanin gitu kan. Siapa tahu dari kalian ada yang pengen ikutan kayak program pola makan yang aku terapin, silahkan, mangga, sok wae. Tapi harus kalian tahu kalau kebutuhan kalori kita tuh berbeda, jadi juga mungkin metabolisme kalian ada yang tinggi atau ada yang rendah, kaloriannya juga ada yang tinggi dan bahkan ada yang mungkin ada yang lebih rendah dari aku. Jadi disesuaikan aja ya sama porsi kalian. Ya walaupun emang agak lama, tapi coba deh dari mulai hal terkecil dulu, pasti kalian bisa. Terima kasih teman-teman yang udah stay tune terus di video aku, mantengin dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku minta banget dukungan kalian semua dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan saat aku update video terbaru. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.